pada tahu ya, mungkin apa ya pernah sering dengar kalau ada istilah namanya IVF warrior. Nah, IVF sendiri itu adalah istilah untuk bayi tabung kalau yang dikenal di Indonesia. Cuman bayi tabung itu cuman salah satu dari banyak banget ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjemput sang buah hati. Nah, sekarang mumpung ada praktisi-praktisi di sini, kita gali aja gimana ceritanya untuk mendapatkan buah hati dan ikhtiar mereka itu gimana sih caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, mungkin kelihatannya masih pada lebih muda, tapi jujur ini aku yang paling kecil, jadi aku panggilnya kakak. Jangan sebut usia deh. Mau sebut? Ya, kakak-kakak sekalian, mungkin aku akan mulai dari pertanyaan yang paling basic yang sering banget orang pasti tanya. Berapa lama sih kalian sudah menikah, dan untuk memutuskan untuk program itu kenapa, dan boleh nggak cerita sedikit usaha apa yang udah dilakukan untuk mendapatkan buah hati? Kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari aku ya. Katanya paling ujung. Ya mungkin kalau lu yang mulai paling duluan. dini ya, biar ditanyanya belakangan. Kita mulai dari kalau lu aja, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk tetap duduk di sini mendengarkan kita. Mudah-mudahan hari ini, sore ini bermanfaat sharing-sharingnya. Kalau ditanya tadi Dini bilang berapa tahun sih pernikahan, alhamdulillah sudah jalan 14 tahun. Tahun ini mau ke 15 tapi nanti akhir tahun gitu kan. Dan waktu itu saya memang ada case kista di awal. Jadi sebelum menikah sudah ketahuan ada kista, dan karena dulu informasi dan pengetahuan soal seperti itu belum tahu ya, 2004 itu saya dioperasi laparotomi, indung telur saya sempat diangkat jadinya yang sebelah kanan. Dan saat itu 2005 saya menikah, alhamdulillah langsung program, karena tahu udah ada case itu langsung program. Dan memang karena baru belum setahun, jadi dokter masih yang belum setahun, santai aja gitu. Tapi kita terus coba ikhtiar gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lupa. Kalau aku menikah ini tahun ke-8. Mulai program itu dari setahun menikah. Karena setahun menikah gak hamil-hamil, awalnya ke dokter tuh, dokter masih kayak santai aja, masih muda, baru setahun, nikmatin aja dulu pengantin baru, jalan-jalan. Tapi setelah setahun ternyata memang ada yang salah. Ternyata waktu dicek ternyata emang ada yang salah dari kesehatan kita. Nah dari situ kita mulai program, mulai inseminasi, mulai suntik macam-macam untuk memicu hormon, tapi gagal semuanya. Setelah beberapa kali insem, akhirnya kita memutuskan untuk IVF. Alhamdulillah IVF-nya berhasil, dan alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, di usia pernikahan keempat. Ini di Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama ya seperti teman-teman saya tadi, saya juga menikah ini adalah tahun ke-13. 13, betul suamiku, kita yang ke-13 apa yang berapa? 2007 saya nikah. Saya 1 tahun baru sadar kok nggak hamil-hamil gitu ya. Akhirnya kita ke dokter, ternyata kata dokter ini kalau 1 tahun kita tidak long distance relationship gitu ya, aktif berhubungan seksual lah gitu, tapi nggak hamil-hamil berarti memang infertil gitu kan. Akhirnya kita program, baru ketahuan ternyata katanya saya alergi sperma suami saya. Bayangkan ya gimana gitu. Nah terus kemudian saya mulailah di situ program, disuntikin sel darah putih suami, terusan nggak tahu tuh berapa tahun, gagal. Setelah itu saya mencoba inseminasi 2 kali, gagal. Laparoskopi sekali, gagal. Akupuntur sudah, herbal sudah, ke orang pinter sudah. Pokoknya semua, you name it, apapun udah pernah kami berdua lakukan. Uang mah udah jangan ditanya ya habis berapa gitu. Nah, terakhir goalnya itu adalah dokter menyarankan, Bu gimana kalau bayi tabung aja, karena ibaratnya semua ikhtiar sudah dicoba. Oh ya sudah, akhirnya kita berdua bayi tabung.
ternyata gagal. Akhirnya udahlah nggak usah program-program, nggak apa-apa lah kata suami saya, kita berdua aja gitu. Toh berdua juga happy gitu kan. Iya sih meskipun sedih gitu. Tapi akhirnya setelah itu kita sempet ke Pineng juga program sekali lagi, tapi nggak dilanjutin sampai sekarang. Baru sekarang lagi kita baru mau program lagi gitu. Kalau saya seperti itu. Kebayang ya, panjang banget perjuangannya. Ada yang inseminasi, ada yang sampai dioperasi, sampai ke orang pintar ya kan, aku pun terus segala macam, semua ikhtiarnya sudah dilakukan gitu. Dan hasilnya pun ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Nah, cuman aku mau tanya, dari semua perjalanan ini yang paling berat menurut kakak sekalian dalam prosesnya tuh apa? Lalu gimana sih support dari suami gitu? Karena kan emang semua tindakan medis pasti dilakukan ke wanitanya, tapi apa gitu peran suami dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Ya kalau deh. Iya, ini mohon maaf ya nanti kalau ada mungkin istilah-istilah yang awam dibahas gitu kan. Jadi kalau saya sendiri yang paling beratnya itu setelah saya hampir 3 kali operasi, jadi laparotomi sudah, laparoskopi sama robotik surgery. Jadi udah dibuka-buka 3 kali, jadi rasanya kayak aduh gitu. Kalaupun ya belum tahu lagi ya maksudnya kayak gimana, yang penting sekarang itu fokusnya sama kesehatan. Di 2015 ini kemarin alhamdulillah saya bisa IVF setelah kondisi rahim oke. Jadi saya ada adenomyosis namanya. Setelah sekian tahun merasakan haid yang terlalu sakit, awalnya dikiranya kista memang ada kista, tapi kok kistanya udah diambil nggak kerasa ada bedanya gitu. Ternyata ada adenomyosis di rahim. Jadi mungkin kalau teman-teman semua ibu-ibu yang gejalanya kalau haid sakit tapi kok nggak ada kista, nggak ada miom, coba dicek, mungkin ada adenomyosis gitu. Nah, 2015 saya robotik surgery akhirnya karena disarankan sama dokter, karena sudah laparoskopi sama laparotomi sudah selesai, sudah pernah dilakukan tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya pindah ke dokter lain dan lalu melakukan robotik surgery, dan alhamdulillah haid saya tidak sakit sama sekali sepanjang saya merasakan, maksudnya wah kok nggak ada rasanya gini kali ya yang orang-orang bilang gitu. Sampai akhirnya 2016 rahim saya oke, saya IVF. Begitu saya IVF, setelah IVF itu ternyata obat-obat hormon dari IVF itu kayak si malakama buat si rahim. Rahimnya sakit lagi, rahimnya ada infeksi lagi, adenonya muncul lagi. Akhirnya saya sempat dirawat 10 hari untuk antibiotik yang langsung dari infus, dan langsung waktu itu suami saya bilang sama suaminya Dini, untuk kalau mau program bayi tabung jangan fokus harga di bayi tabungnya aja, tapi harus kita 3 kali lipat kita pikirin harganya, karena kita nggak tahu efek-efek masing orang beda gitu. Di aku sendiri ada drama-dramanya. Dan proses bayi tabung ini sebenarnya Masya Allah mudah, gampang, karena biasa cuma dilakukan 2 bulan, sebulan gitu loh, untuk menjaga kesehatan dan prosesnya. Tapi saya memakan waktu hampir 1 tahun. Tahun 2017 saya baru bisa ditransfer ke rahim embrionya. Ya, jadi biasanya sedikit ya, kalau bayi tabung itu prosesnya kita ambil telur dulu pertama, terus habis itu telurnya dipertemukan dengan sperma. Setelah itu spermanya membuahkan si telurnya itu menjadi embrio. Nah, setelah embrionya jadi, biasanya orang tuh bisa cuma 6 hari langsung dimasukin lagi embrionya ke dalam badan ibunya, atau bisa tunggu sampai rahimnya recover, itu mungkin sebulan 2 bulan dimasukin lagi ke dalam rahim ibunya. Nah, cuman untuk kasus Kalulu nunggu sampai 1 tahun ya Mbak ya? Tahun. Dan dokter juga bingung kayak, wah ini nggak bisa ternyata ya si Lulu badannya disuntik-suntik pakai hormon, dan itu mungkin jalan satu-satunya bayi tabung untuk supaya bisa dilakukan gitu dengan suntik-suntik yang ada di program bayi tabung ya gitu. Dan ini kayak si malakama buat saya. Dan saat itu sih kayak teman-teman juga support kayak yang aduh kemana lagi ya nih, sampai akhirnya kan ada beberapa teman yang memang berhasil di Pineng gitu. Sampai saya program dan dinyatakan gagal, sebelum di FET itu saya sempat ke Pineng.
Saya sempat ke Pineng juga sebelum mulai FND, sebelum ditransfer ke Rahim. Saya akhirnya mau cari Second opinion. tapi bukan mau untuk punya anak, saya mau sehat gitu. Tapi di sana di Pineng ternyata divonis tidak bisa punya anak gitu. Mungkin saya tidak bisa cerita waktu dulu tuh kayak gini gitu. Terus, nah itu udah tahap buat saya down banget gitu, karena saya pikir saya ke Pineng itu Minggu berangkat, Senin dicek, Selasa dibacain hasilnya, Rabu saya pulang. Katanya Pineng memang cepet banget sih, Senin itu dicek langsung ketahuan hasilnya, bla bla diputuskan begini nggak bisa punya anak. Aduh, pengen pulang langsung ke Jakarta rasanya, tapi tiket udah beli sampai Rabu gitu. Jadi nikmatin aja deh, itu udah yang wah down. Saya nggak mau di Jakarta tuh saya nggak mau ketemu orang karena nggak mau ditanya gitu, walaupun banyak event gitu. Jadi saya nggak, nanti lu gimana ke Pineng, gimana sempet akhirnya menutup diri sampai akhirnya saya ngelakuin balik lagi ke dokter saya yang di Jakarta, berasa kayak orang selingkuh. Jadi kayak Abi yang cerita deh sama dokter gitu, aku nggak enak kok balik lagi ke dokter gitu. Jadi kayak yaudah akhirnya dokternya dengerin ngomong gitu. Terus nah di situ saya ngelakuin FET lagi, Bismillah, tapi ternyata nggak berhasil. Saat itu sih pas tahu hasilnya negatif, nangis kita berdua, suami istri, saya sama suami nangis. Tapi malamnya datang teman-teman udah hilang, karena kita daunnya udah kemarin pas di Pineng. Kita udah lebih ngerasa daunnya tuh kemarin divonis ketika ini Tuhan kamu menakdirkan kamu tidak bisa punya anak. Saya jawab, saya kesini bukan mau minta anak, saya mau sehat gitu. Nah pas tahu hasilnya negatif, suami cuma support kayak mungkin Allah ngasih yang terbaik, karena kita nggak tahu anaknya entah sakit entah gimana, yang kita kadang kita mungkin kedepannya nggak bisa terima gitu sebenarnya. Jadi kita karena kita berdua akhirnya 2017 itu ya, 2018 akhirnya saya menyimpulkan diri untuk lagi sama Allah. Mungkin selama ini kita selalu mintanya ke dokter, oh dokter bagus gitu yang berhasil teman kita samperin, mungkin kita lupa untuk minta sama yang di atas. Minta sih, cuma mungkin jatuhnya lagi minta sama yang di atas tuh kurang. Kayaknya kalau mau ketemu dokter tuh kayak dagdikduk gitu, gimana gitu. Tapi ketemu Allah, minta sama Allah gimana, pakai air mata enggak gitu. Jadi balik lagi nanya ke diri sendiri, negor ke diri sendiri, akhirnya ntar mulai up lagi gitu. Jadi kita suami istri saling menguatkan. Tapi masya Allah sih aku punya suami yang benar-benar support banget. Ketika perempuan kan pasti down, perempuan pasti gampang baper, tapi suami selalu support yang udah balik lagi ke Allah. Pokoknya aku tuh nikah sama kamu bukan tujuannya untuk punya anak atau apa, tapi bener-bener aku tujuannya karena butuh ridho Allah. Insya Allah. Kalau Kak Fani gimana? Kalau aku terberat itu adalah tahu kalau program itu gagal. Itu mau curhat sama siapa juga nggak tahu, mau sama siapa gitu. Mau curhat di media sosial nggak mungkin, malu waktu itu. Mau curhat sama suami, ya curhat sama suami, tapi kan ngebebanin suami. Akhirnya bisa apa? Cuma nangis di kamar mandi sendirian tiba-tiba belum. Jadi kalau inseminasi itu, aku waktu gagal insem itu sebelum harusnya tes darah, tiba-tiba mensnya udah keluar. Nah saat mensnya keluar tuh, mungkin flag masih berpikiran positif. Oh baca-baca di Google, mungkin ini pertanda hamil nih, flag gitu. GR dulu, positif, coba positif ya kan, tiba-tiba terus darahnya makin banyak. Oh nggak mungkin flag doang, ini pasti high. Akhirnya bisa apa, cuma bisa nangis di kamar mandi. Tapi kalau sama sih kayak dulu, suami aku juga suportif banget. Dan aku pernah bilang sama suami, kalaupun kita nggak bisa punya anak, aku nggak mau angkat anak, aku mau kita berdua aja, kita nikmatin hidup kita berdua aja, karena aku tahu aku nggak akan siap untuk bisa mengangkat anak orang gitu. Aku takut suatu saat aku tidak bisa sayang kepada anak itu, bebannya berat lah kalau kita ngangkat anak gitu. Jadi aku dan suami udah memutuskan kalaupun kita nggak bisa punya anak, udah kita nikmatin hidup berdua, kita bahagia berdua, kita sedihnya berdua gitu. Romantis ya? Romantis. Berusaha romantis. Iya Ibu James. Iya kalau aku sama ya kayak sama mereka. Saat itu ketika gagal, aku ingat banget ya ketika dibilang gagal lah gitu ya sama dokter, kita berdua pulang nyetir mobil dari Jakarta ke Bogor, itu cuman cengok menatap
jalan gitu. Terus kita berdua kayak apalagi ya ini ikhtiar udah paling pol gitu, terus masih gagal juga gitu. Terus kita berdua, nah pada saat itu ini yang paling down adalah kita berdua menyikapinya beda gitu. Aku tuh pengennya dimanja, disayang, diapa, sementara suamiku menyikapi kesedihannya tuh dengan kerja. Jadi pada saat itu aku inget banget dia tuh setiap hari pulang malam gitu supaya dia juga sedih gitu. Tapi mungkin laki-laki beda ya cara mengungkapkan sedihnya. Jadi dia terus kerja, sementara aku kayak ngerasa kesepian. Nah itulah di situ. Akhirnya setelah itu aku inget banget tuh kita suntik tapros. Aku kan jadi sedih banget karena kayak menopause. Tapros itu dihentikan mensnya 6 bulan. Inget banget tuh masa-masa itu. Tuh aku masa-masa paling drop, terus dokternya ngasih tahu, ibu ini menikah itu berdua gitu loh. Jadi kalau mau punya anak itu suami tuh harus ikutan di situ gitu. Jadi bapak tuh mana harus ikut, bapak harus ini gitu. Akhirnya ya aku ngomong sama suamiku, kita tuh harus berdua gitu. Baru dia ngerti gitu kalau istrinya tuh butuh support gitu. Karena memang ya itu ya kadang komunikasi laki-laki perempuan itu kan beda. Disangkanya suami saya, lu baik-baik aja gitu. Oh udah jalan-jalan deh, belanja apa gitu kan. Sementara kalau aku kan pengennya sedih, mau sedih ke siapa, kalau ke temen kan juga bingung gitu. Nah akhirnya setelah itu ngobrol, inget banget terus ngobrol, akhirnya aku nanya sama suamiku, aku sempet nanya ya, ini mungkin ibu-ibu juga tahu, aku sempet gini, kamu kalau mau poligami deh gitu. Aku mungkin nggak bisa ngasih anak. Inget banget suamiku tuh jawab gini, 1 aja pusing, apalagi 2, apalagi yang kayak kamu gitu kan. Dia mungkin spesifik. Iya, dia bilang, aku inget banget. Terus dia ngomong gini, inget deh tujuan kita nikah itu apa sih gitu, mau punya anak apa gitu. Kalau tujuan nikahnya mau bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, maksudnya sama-sama til jannah gitu ya, maksudnya ya udah nggak punya anak pun asal kita berdua bahagia nggak apa-apa gitu loh. Nanti anak mungkin bisa adopsi atau apa ya, jadi ya disitulah akhirnya memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, berdua juga nggak apa-apa. Jadi hidup lebih enjoy gitu sekarang, kayak santai aja lah gitu, seperti itu gitu Ya, benar-benar kita nggak boleh ngelupain apa tujuan kita menikah itu kan ya. Dan nomor 1 yang pasti Allah itu pengatur terbaik. Jadi apapun yang dijalani, mau berhasil mau gagal, semua itu kembali lagi ke Allah. Walaupun kita udah ikhtiar kayak gimana juga, penentunya itu Allah. Jadi balik lagi ke Allah gitu ya kan. Nah berhubung ini udah waktu maghrib, ada nggak sedikit aja pesan untuk muslimah di sini yang sedang melakukan ikhtiar sama seperti kita ini? Silakan. Oke. Pertama, ini mungkin Allah nyuruh kita ibadah lebih kuat lagi gitu. Jadi kalah dengan atau kurang lah dari ibadah kita. Yang kedua, menyibukkan diri gitu. Banyakin kegiatan positif. Kalau saya kebetulan alhamdulillah ya memang masih diizinkan bekerja sama suami. Jadi menurut saya itu juga obat lah buat saya gitu. Di rumah juga bengong kan kalau saya nggak kerja, jadi saya kerja. Yang ketiga, saya menyarankan coba deh pelihara binatang gitu, karena ternyata setelah saya pelihara binatang, saya punya kucing lucu banget gitu, itu ternyata stress release banget gitu. Jadi ya mungkin orang lihat cuma kucing, enggak, tapi kalau buat saya ya hitung-hitung belajar punya anak lah, latihan gitu. Kalau Merawat saya ya? Iya, kalau saya ya tips saya itu. Sama yang terakhir ini kualitas sama suami. Mungkin mumpung belum punya anak, ngobrol masih enak berdua. Nanti kalau udah punya anak susah loh gitu, ngobrol liburan akan jadi ribet lah, intinya kayak gitu. Itu aja sih kalau saya tips ya. Rafani sedikit. Kehidupan setelah punya anak sama sebelum punya anak itu beda banget. Jadi benar kata Dini, tingkatkan kualitas hubungan dengan suami, dan mungkin kita harus introspeksi juga kenapa Allah belum ngasih, atau mungkin hubungan kita sama suami masih belum baik juga. Kalau punya anak nanti juga kasihan anaknya gitu. Tapi itu kan case yang berbeda ya, nggak semua orang seperti itu. Tapi menurut aku ya introspeksi diri sih, dan nikmatilah waktu bersama suami. Nikmati me time sendiri, karena kalau udah punya anak kan udah susah gitu. Kalau lu mau nambahin sedikit sebelum kita Kita ya, karena waktunya udah terbatas. Kalau aku sih lebih yang udah kita jalanin ikhtiar aja yang penting. Terus ikhtiar itu merupakan juga kita mencari jalan ridho sama Allah. Dan yang paling penting juga kita jangan lupa mintanya sama Allah. Tolong mindsetnya dirubah. Ini juga teguran buat saya untuk jangan terlalu berharap sama manusia. Jadi balik lagi sama Allah. Ya, berhubung waktu maghrib benar-benar sudah masuk, jadi Mbak, aku mau tanya gini.
kebetulan aku memang udah punya anak, cuma kemarin itu sempat keguguran, terus apa namanya, udah ke dokter juga, udah dicek, itu katanya baik-baik aja, terus udah dikasih obat kayak hormonal kayak gitu. Nah terus ada saran nggak sih nextnya tuh mesti kayak gimana? Maksudnya apakah perlu tapi nggak, maksudnya dari kejadian yang keguguran itu terus udah ke dokter itu udah cukup lama ya, udah hampir setahun. Nah ada saran nggak nextnya tuh aku mesti kayak gimana? Maksudnya apakah perlu inseminasi kayak gitu? Nah terus kan dari Mbak ini juga udah pernah inseminasi nih. Nah itu biayanya cukup gede nggak sih? Aku jujur belum pernah tahu nih. Nah itu perlu nggak step yang kayak gitu? Terus apakah mungkin punya saran gimana supaya kayak aku udah pernah punya anak gitu, kok sampai lama kayak gini nggak dapat lagi gitu? Itu ada maksudnya saran nggak supaya nggak kayak ngedown gitu loh, maksudnya ini udah lama banget tapi nggak bisa punya anak lagi juga gitu. Ada ini nggak, maksudnya buat kakunya kayak gimana supaya ini, soalnya suami udah mulai kayak gue maksudnya udah ini gitu ya, maksudnya pasti pernah ya ngerasain kayak suaminya tuh udah mulai nyerocos mulai lu nya kenapa nih gitu, ada penyakitnya kayak gitu-gitu yang maksudnya bikin ngedown sendiri sih jujur, maksudnya soalnya kan udah pernah punya anak tapi belum bisa punya anak lagi kayak gitu. Terima kasih. Punya anak lagi, ada baiknya kedua suami istri itu harus diperiksa, karena nggak bisa yang ngejalanin itu kan kita berdua ya, karena untuk bisa hamil dibutuhkan sperma. Kita nggak tahu kondisi sperma seperti apa, karena tiap saat itu kondisi sperma bisa berubah. Jadi menurut aku coba suaminya diajak cek juga ke dokter. Nah kalau untuk biar nggak down mungkin bisa Lulu yang jawab. Ya sebenarnya kita nih kerjasama harus sama suami gitu. Kalaupun suaminya terus ngejar si ibu, tolong diingetin lagi, itu haknya Allah untuk memberikan kita seorang anak gitu. Bukannya kita yang bisa tahu-tahu belum hamil, kamu kasih sperma aku hamil gitu. Itu balik lagi, itu haknya Allah, kita nggak tahu rezeki itu. Dan kenapa kita jadi bertanya-tanya, kenapa nih dari yang ini kok jauh banget? Mungkin ibu juga mesti introspeksi diri juga. Oh, apakah makanannya udah sehat? Apakah pola hidup ibu sudah berubah gitu? Karena bisa perempuan itu faktor hormon tuh ngaruh banget. Ibu stres sedikit, pikiran, asam lambung naik gitu kan. Apalagi sama anak yang setiap hari di rumah diurus gitu. Jadi mungkin kita harus balik lagi ke Allah sama kita lihat lifestyle hidup kita juga. Dan ya itu tadi balik ke Fani, kita harus sama-sama sama suami. Jangan nanti ibunya stres, akhirnya diminta punya anak kapan, ibunya stres jadinya nggak jadi juga gitu. Jadi baiknya sekarang untuk tahap awal ibu cek dulu berdua, mungkin ada perubahan hormon yang udah berubah dari anak pertama ke yang sekarang. Terus nanti kita setelah lihat hasilnya mungkin jalanin bareng-bareng, balik lagi kita ikhtiar sama-sama, ikhtiar ke manusia, ikhtiar juga sama Allah. Bismillah ya Bu. Mendapatkan maksudnya mungkin cara menghadapi omongan netizen, cara menghadapi nggak usah dibaca gitu. Kalau saya gini, kalau sekiranya menyakiti hati saya gitu ya, abaikan aja lah gitu, toh nggak kenal gitu. Tapi kalau yang kenal, saya jawab sebisa mungkin. Kelihatan kok mana yang kepo, mana yang beneran care gitu. Kalau yang care sebisa mungkin saya bantu jawab, karena mungkin dia membutuhkan pertolongan sebenarnya, cuman malu mesti cerita sama siapa. Tapi kalau yang kepo atau yang cuman ya gitu, saya cuman ya terima kasih, alhamdulillah, doain aja, udah, biasanya cuman gitu. Berapa juga udah di-share, tapi di DM itu justru yang masuk adalah banyaknya curhatan. Jadi makanya senang banget Scarf Media udah memfasilitasi, karena di balik cerita-cerita keberhasilan banyak juga yang butuh support cerita-cerita yang kegagalan gitu. Kemanakah mereka harus cerita untuk kegagalan mereka gitu. Jadi aku ngerasa kayak ketika ada orang yang ujiannya lebih berat, dan kadang kita nggak bisa meng-compare, oh misal kayak Fani tadi bilang ujian lu lebih berat, enggak, pasti Fani ujiannya juga berat yang Fani hadapi, ini juga pasti, karena Allah tahu kemampuan hamba-hambanya masing-masing. Kalau aku sih lebih banyak yang DM curhat Mbak gitu. Jadi kalau aku sendiri kalau nggak curhat didoain, alhamdulillah gitu. Kalaupun ada yang salah, itu adalah salah dikiranya ponakan saya, anak saya gitu. Jadi ya diaminin aja, alhamdulillah. Alhamdulillah sih nggak ada yang head netizen lah. Dan omongan netizen itu bisa kita pertanggungjawabkan lagi nanti pas hisab. Jadi tenang aja saudara-saudara.
Ya, baik, itu tadi pertanyaan terakhir dan kisah dari 3 narasumber kita yang hebat banget ini. Ya, terima kasih buat Teh Temi untuk kesempatannya. Kita akhiri talks ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.